Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel kisah-kisah bersama kami. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sosok Hurrem, budak kesayangan Sultan Sulaiman pertama di dinasti Ottoman. Langsung saja yuk kita bahas. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah asal usul dari Hurrem. Dari mana sih dia berasal? Nah, dilansir dari wikipedia.com, Hurrem Sultan lahir di kota Rohatin yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Polandia. Pada tahun 1520-an ia ditangkap oleh bangsa Tatar Crimea dan diperbudak ke Kaffa, lalu pindah ke Konstantinopel. Nah, yang kedua adalah pesona luar biasa dari sosok Hurrem Sultan. Kecantikan yang dimiliki Hurrem digambarkan jelas dalam serial Turki yang bertajuk Abad Kejayaan. Meskipun dibumbui dengan ciri khas drama, penggambaran sosok Hurrem sendiri memang dideskripsikan memiliki kecantikan yang luar biasa dengan rambut pirang, mata biru seperti safir, dan wajah khas bangsa Ukraina. Penampilannya dianggap eksotis di epicentrum Kekaisaran Ottoman. Karena kecantikan yang dimilikinya, Hurrem dengan mudah menarik perhatian Sultan Sulaiman I dan membuat perempuan-perempuan harem lainnya cemburu. Selain cantik, Hurrem juga merupakan sosok periang dan menarik hati Sultan Sulaiman I. Dan karena itulah wanita asal kota Rohatin tersebut diberi nama Hurrem oleh Sultan Sulaiman yang berarti periang. Tentunya keputusan Sultan Sulaiman I tersebut yang menjadikan Hurrem sebagai selir favorit menjadikan Mahidevran cemburu. Mahidevran merupakan selir kesayangan Sulaiman sebelumnya. Hingga suatu hari Mahidevran bertengkar dengan Hurrem dan memukulinya. Sulaiman membuang Mahidevran ke Manisa bersama dengan anaknya yang merupakan calon pewaris tahta, Shehzade Mustafa. Pembuangan ini secara resmi disebut pelatihan putra mahkota. Hingga beberapa tahun kemudian karena takut akan memicu pemberontakan, Sulaiman memerintahkan agar Mustafa dibunuh dengan dicekik. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah pengaruh Hurrem di istana. Sejak dipilih menjadi selir kesayangan Sultan Sulaiman I, pengaruh Hurrem kepada Sultan terus menguat. Ia bahkan melahirkan 6 orang anak, yaitu seorang putri bernama Mihrima, 5 anak lainnya bernama Selim II, Shehzade Bayezid, Shehzade Jehangir, Shehzade Mehmet, dan juga Abdullah. Tak hanya itu, Sulaiman I juga menikahi Hurrem dan ini merupakan pelanggaran tradisi panjang Utsmaniyah. Dalam kehidupan sehari-hari di istana, Hurrem menjadi penasehat dan mempengaruhi jalannya urusan luar negeri. 2 suratnya ke Raja Polandia Sigismund II Augustus adalah contohnya. Beberapa sejarawan juga meyakini bahwa Hurrem mempengaruhi suaminya agar mengontrol penjarahan bangsa Tatar Crimea di tanah kelahirannya. Meskipun bagi seorang sultan ia bisa memiliki 4 orang istri sesuai dengan hukum Islam, namun Sultan tetap setia kepada Hurrem. Yang keempat yang akan kita bahas adalah surat cinta Hurrem dengan Sultan Sulaiman pertama. Hurrem juga dikenal romantis hingga dapat meluluhkan hati Sultan, di mana dalam salah satu suratnya Hurrem menulis, "Aku hanya menemukan kedamaian di sampingmu. Kata-kata dan tinta tidak akan cukup untuk menceritakan kebahagiaan dan kegembiraanku saat aku berada tepat di sampingmu." Yang kelima, kematian Hurrem dan warisannya untuk Kekaisaran Ottoman. Hurrem terus mengubah sejarah Kekaisaran Ottoman. Bahkan setelah kematiannya, keinginannya untuk berada tepat di sebelah sang sultan dikabulkan tidak hanya dalam hidup, tetapi juga dalam kematiannya. Dia meninggal pada tahun 1588 Masehi dan dimakamkan di sebuah mausoleum di Masjid Sulaimaniye. Di masjid itu Sultan Sulaiman yang Agung dimakamkan. Menjelang wafatnya, Hurrem mengalami sakit parah, namun dedikasinya sebagai penguasa tetap menjadi prioritasnya. Ia mendedikasikan dirinya dalam bidang sosial, di mana ia membangun kompleks masjid di Istanbul yang dilengkapi dengan air mancur, rumah penampungan,
sekolah, dan rumah sakit. Rumah sakit yang dibangun Hurem bernama Rumah Sakit Haseki. Kabarnya hingga saat ini rumah sakit tersebut masih digunakan. Sampai di sini pembahasan kita mengenai Hurem. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.